Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji serta puja kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya lah sehingga kita semua dapat bermajelis virtual pada malam hari ini untuk mengikuti kegiatan Training for Trainer sesi pertama bersama Ustadz Nurholis, penyusun metode Khulasati itu sendiri. Oke, berikutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Kemudian berikutnya terima kasih banyak untuk Ustadz karena sudah meluangkan waktunya sharing ke teman-teman, dan juga terima kasih banyak untuk teman-teman atas antusiasnya untuk mengikuti kegiatan TFT ini. Bisa dikatakan semua teman-teman yang ikut di sini adalah guru-guru mengaji, ustadz-ustazah yang ingin mengetahui bagaimana sih metode Khulasati itu, sehingga diharapkan ke depannya bisa menggunakan metode Khulasati ini juga ketika mengajar mengaji ke santri-santrinya atau anak didiknya. Oke, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada Ustadz Nurholis. Tafadhol Ustadz. Oke, terima kasih Mas Bara atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami banggakan, kami muliakan teman-teman semuanya, jamaah halaqah Zoomiyah ya, dalam training for trainer metode Khulasati ini. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan perlindungan Allah, penjagaan Allah, taufiknya, hidayahnya, dan pertolongan yang luar biasa dari Allah. Dan semoga Allah berkenan mencurahkan. Suaranya Ustadz agak putus-putus di saya. Di teman-teman gimana? Tes. Izin Ustadz. Suaranya Ustadz agak putus-putus. Di teman-teman gimana? Tolong. Ya, sama putus-putus. Putus-putus atau... Oh iya, Ustadz. Izin, Ustadz. Mungkin putus-putus. Mungkin bisa dicoba lagi, Ustadz. Udah tadi. Sudah jelas, Baras? Satu mikrofon mungkin di lain teman-teman tolong di mute ya. Oke, saya tafadhol. Enggak ada suaranya, Ustadz. Maaf.
Mungkin yang di HP yang suara, yang di laptop yang di off-kan. Atau itu ya kayak tadi udah. Yang di laptop tadi suaranya nggak kebuka. Tes. Mungkin dicoba lagi, Ustaz. Nggak apa-apa yang kayak tadi. Mungkin cuma jaringan sesaat yang agak error. Atau mungkin koneksi. Halo, tes. Feedback di sini. Ada feedback. Keluar dulu ya. Masih ini feedback timbal balik. Oke. Bisa dicoba lagi mungkin, Ustaz. Oke, cek. Tadi justru saya yang terlempar dari... Oke, suara saya sudah jelas belum? Oke. Jelas, Ustaz. Oke. Siap, Ustaz. Jelas. Kedengaran. Atau materi saya kirim ya. Kamu yang nge-share ini ya. Monggo, Ustaz. Oke, boleh, Ustaz. Siap. Sudah. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, apakah suaranya sudah jelas? Sudah, Ustaz. Sudah jelas, oke. Oke, kita nunggu ini ya, share screen dari Mas Bara ya. Pada hari yang insya Allah penuh barokah ini ya, kita akan mulai TFT Bola Soti di malam yang pertama ini ya. Karena materinya banyak ya, mungkin tidak bisa selesai dalam satu malam ya, karena waktunya tadi cuma dikasih 1 jam. Maka insya Allah kita akan belajar sedapatnya. Setelah itu kita lanjut di pertemuan berikutnya. Oke, baik. Mas Bara sudah berhasil belum ini? Oke.
Jadi sambil nunggu ini ya, sambil nunggu Mas Bara share screen ya. Kira-kira teman-teman sudah kenal saya belum? Sudah kenal semuanya ya, Insya Allah ya. Yang ngikutin kajian saya I'rab Al-Quran setiap paginya, atau mungkin ikut bengkel Fatihah, Insya Allah sudah kenal dengan saya. Tapi kalau belum kenal ya, mungkin ada teman-teman yang baru masuk, yang bergabung, izinkan saya perkenalan dulu. Nama saya Nur Khalis ya, asli dari Pati, Jawa Tengah. Saya domisilinya di Jakarta ya, di Jakarta Timur. Di Jakarta Timur, tepatnya di daerah perbatasan Lubang Buaya dan Bambu Apus gitu. Posisinya dekat Taman Mini. Oke, bagi teman-teman yang ini boleh main-main. Oke, teman-teman semuanya, Mas Bara, gimana Mas Bara, bisa screen-nya udah ini? Belum ya? Ada Mas. Izin, sinyal saya lemah. Suara Ustaz tadi putus-putus. Maaf. Gimana suara saya sekarang? Udah bagus. Sudah bisa share screen, Bar? Oke, kita lanjut saja ya. Sambil dengerin saja dan nunggu materi yang di-share ya dari Mas Bara. Insya Allah kita akan belajar ya TFT dari Khulasoti. Khulasoti mungkin teman-teman yang ikut kemarin di launching pasti sudah kenal ya. Khulasoti itu adalah metode baca ya. Metode baca yang sengaja saya susun ketika saya memegang salah satu yayasan learning center di Depok ya, yang mana waktu itu saya mendapatkan amanah dari salah satu Profesor Dedi. Beliau adalah salah satu dosen UI ya, dan beliau adalah putra dari Bupati Lamongan sebelum yang baru ini. Dan alhamdulillah Khulasoti ini sekarang sudah dipakai di sekolah alam di Lamongan, milik beliau ya, milik Bupati Bapak beliau yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun atau 3 tahunan. Oke, baik. Kenapa saya menyusun buku Khulasoti ini? Ini latar belakangnya ya. Ketika saya datang ke Jakarta ya, 2011, ini sudah saya jelaskan juga di launching ya. Saya diminta untuk ngajarin anak-anak ya, dari murid-murid saya itu ya, privat gitu. Jadi hampir setiap hari saya privat setelah saya ngajar dari sekolah yang formal ya. Jadi setiap saya pulang itu privat ke rumah-rumah sampai malam. Dari itulah ya, ketika saya ngajar teman-teman anak-anak itu, mulai dari anak-anak sampai dewasa ini, ketika memakai metode yang banyak, yang berjilid-jilid, karena di Jakarta ya, lebih-lebih di kota-kota besar ya, di Jakarta itu, anak-anak yang belajar memakai metode yang terlalu banyak ya, saya tidak menyebutkan ini, dan pasti itu adalah mempunyai kelebihan tersendiri ya. Tetapi rata-rata dari murid-murid saya itu bosan sebelum sampai Al-Quran gitu. Karena bertahun-tahun masih jilid 2, jilid 3, jilid 4 ya. Nah, dan belum sampai Al-Quran itu, lama. Ya, karena apa? Karena di sini kan rata-rata ya, anak-anak yang sekolah itu karena lebih mementingkan kursus ataupun les-les yang sifatnya akademisi ya, ada matematika ya, bahasa Inggris dan sebagainya. Jadi kursus atau privat ngaji itu sebagai alternatif tambahan ya. Ada waktu luang sehari atau 2 hari dalam sepekan itu gitu. Jadi ketika waktu itu saya juga pernah menjadi
EPC ya. EPC itu salah satu marketing ini ya, Al-Quran Al-Qalam waktu itu ya. Di situ ada penelitian yang saya dapatkan ya, sangat menarik sekali ya. Itu dari koran Gatra. Dari Gatra waktu itu Menteri Agama saat itu namanya Fahru Razi ya. Ini sebelum menteri yang sekarang ya. Menteri Agamanya masih Bapak Fahru Razi menyebutkan bahwa indeks literasi umat Islam di Indonesia dalam baca tulis Al-Quran masih sangat rendah ya. Setidaknya ada 65%. Ya, 65% umat Islam yang ada di Indonesia itu masih buta huruf Al-Quran. Jadi belum bisa membaca ya. Jadi sangat banyak sekali ya, 65%. Ini dari Gatra. Lalu selanjutnya, ini dari Republika, dan penelitian ini dari IIQ ya, Institut Ilmu Quran. Ini di Jakarta juga. Ya. Penelitiannya sama, hampir sama. Kalau tadi 65%, ini juga sama. Mencatat sekitar 65% juga. Masyarakat Indonesia yang mayoritas umat Islam itu masih buta huruf Al-Quran. Dari berita Republika. Selanjutnya, ini dari Republika juga ya. Yang melakukan riset ini adalah PT IKI. PT IKI itu perguruan tinggi ilmu Quran juga di Jakarta juga. Nah, menurut riset mereka itu ya, di Indonesia mayoritasnya itu 60-70% masih buta huruf. Jadi antara sekitar 60-70% itu umat Muslim yang ada di Indonesia itu masih belum bisa membaca Al-Quran. Bahkan ya, ini salah satu pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng ya, Gus Solahuddin Wahid ya, yang akrab disapa Gus Solah itu pernah menyatakan bahwa Muslim Indonesia itu yang bisa membaca Al-Quran atau melek membaca Al-Quran itu hanya 23%. 23%. Saya juga saat itu ketika ada jadi IPC itu ya, ada penelitian lagi tentang imam-imam seluruh masjid di Indonesia itu hanya 20%, ya, hanya 20% yang bacaannya sesuai dengan kaidah tajwid. Jadi imam-imam masjid yang ada di Indonesia atau musola itu kan dikumpulin semuanya, nah, itu diteliti hanya 20% saja yang bacaannya sesuai dengan kaidah tajwid. Berarti 80%, ya, 80% itu imam-imam yang ngimami masjid maupun musola di Indonesia itu bacaannya masih belum betul. Entah itu panjang pendeknya, entah itu makhorijul hurufnya, ya, sifat-sifat hurufnya dan lain sebagainya. Ya, itu menurut penelitian yang pernah saya baca itu banyak sekali ya, 80%, berarti hampir gitu. Ya, jadi kalau di Jakarta ini kan di Jakarta kan banyak sekali masjid kan, ya. Banyak sekali masjid ya, di belakang rumah, di depan rumah dia itu banyak masjid. Jadi emang betul gitu apa yang menjadi penelitian mereka gitu. Ya rata-rata ya itu, kadang panjang pendeknya tidak teratur ya, kadang gunanya belum ada, kadang panjangnya terlalu kepanjangan dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita dapatkan ya di realita masyarakat kita. Nah, itu sebagai latar belakang pertama. Saya ikut berkontribusi menyusun metode ini. Selanjutnya yang kedua, menjadi salah satu amalan yang tidak akan terputus pahalanya. Jadi salah satu hadis ya, mata ibnu Adam in qata'a amaluhu ila min salasin. Jadi ini sudah sangat familiar ya. Ketika manusia itu sudah
wafat, meninggal, maka dia tidak bisa beramal lagi. Yang ketika masih hidup bisa sholat, dia sudah nggak bisa sholat lagi. Ketika hidupnya bisa puasa, nggak bisa puasa lagi karena sudah meninggal. Amalnya akan terputus. Kecuali apa? 3. Ya. 3 yaitu sedekah jariyah. Ketika semasa hidupnya dia itu gemar bersedekah, entah itu membangun masjid, entah itu membangun TPQ, TPA atau madrasah dan sebagainya, dan masih dipakai ya untuk belajar, maka potensi ya meskipun dia itu sudah tidak ada, maka akan mendapatkan transferan pahala terus-menerus. Lalu yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, au ilmin yuntafa'u bihi. Ya, ilmu yang bermanfaat ini, ya ini salah satu tujuan saya. Salah satu tujuan saya ikut kontribusi yang menyusun metode ini kan. Semoga ya dengan metode ini menjadi wasilah ya, menjadi wasilah ilmu yang bermanfaat. Dengan wasilah ilmu yang bermanfaat ini, meskipun kita semuanya sudah tidak ada, maka ketika murid-murid kita masih mempelajari ilmu kita atau menyebarkan ilmu kita, maka kita akan mendapatkanlah cipratan, ya, transferan dari murid-murid kita yang masih mengkaji ilmu kita. Nah, itu yang menjadi salah satu motivasi terbesar saya, ya. Agar apa yang kita persembahkan itu menjadi ilmu yang bermanfaat, yang kelak akan mentransfer terus-menerus dalam rekening ya amal sampai saya sudah tidak ada. Au waladin sholihin yad'ulahu, atau anak soleh yang mendoakan kita ya. Jadi anak soleh ini tidak hanya anak kandung kita gitu. Jadi kalau guru itu punya anak juga, anak didiknya ya. Kita punya santri-santri, kita punya murid-murid gitu. Ketika santri kita, murid kita itu mendoakan kita, insya Allah doa itu akan nyampe ke kita kan. Ya. Jadi ini yang menjadi motivasi selanjutnya ya kan. Ketika saya mempunyai banyak santri, ya saya berharap bahwa mungkin salah satu dari santri-santri itu ya masih ingat jasa gurunya dengan mendoakan setiap harinya ya, minimal ketika habis sholat dibacain Al-Fatihah dan sebagainya ya. Dan itulah yang bisa mentransfer pahala meskipun kita sudah nggak bisa beramal lagi gitu. Itu motivasi yang kedua. Selanjutnya adalah menjadi manusia terbaik. Ini mukadimah yang saya sampaikan tadi ya. Hadis dari Imam Bukhari ya. Yang diriwayatkan Imam Bukhari bahwa khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Jadi sebaik-baik orang ya adalah kata Rasulullah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Di sini kan kita proses belajar dan mengajar kan. Kita belajar, kita mengajar itu termasuk khairun nas, manusia terbaik ya di sisi Allah. Jadi ketika kita ada halaqah ya, kita ngajarin anak kecil ya, meskipun ya mungkin ini sudah pengalaman ya sudah pengalaman ngajar anak kecil itu kan ribetnya kayak apa gitu kan. Mungkin rame sana sini ya, lari-larian. Itu meskipun capek di dunianya ya, tapi di mata Allah ya kita mempunyai kedudukan yang terbaik di sisinya ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama gitu. Selanjutnya adalah menjadi salah satu solusi cepat bisa membaca Al-Qur'an. Jadi dari latar belakang yang saya privat tiap malamnya, tiap sorenya ya, hampir tiap hari saya privat ya. Ketika santri-santri murid-murid saya itu ketika memakai metode yang lama agak kurang sabar dan kurang sabar dan bahkan ya putus di tengah jalan ya. Karena ketika ditanya teman-temannya, kamu ngajinya sampai mana? Masih ya di jilid 2, masih jilid 3, itu kadang ketika temannya sudah sampai Al-Qur'an itu agak minder gitu. Ya. Jadi agak minder ya dari itu ya akhirnya nggak mau ngaji dan lain sebagainya. Itu banyak drama lah ya kalau kita ngajarin anak-anak kecil itu kan ini. Apalagi ya teman-teman yang di kota ya,
entah itu di kota manapun, itu biasanya anak-anak itu lebih aktif gitu kan. Anak-anak kota itu lebih aktif daripada anak-anak yang ada di kampung, di daerah gitu. Jadi saya bisa membedakan, merasakan ya. Ketika saya ngajar di kampung ya, di daerah saya itu anak-anaknya emang di sana nes ya, nurut-nurut gitu. Ya ketika ada guru diajarin ya mau gitu. Mau ya tiap hari masuk ya. Ketika diajarin ya, disuruh membaca ini, membaca itu mereka ya mau dengan rela hati gitu. Tetapi kalau anak kota itu ya, apalagi dulu saya ajar itu anak-anak apa ya, istilahnya secara ekonomi itu menengah ke atas gitu. Ada anaknya pejabat, anaknya bisnismen dan lain sebagainya. Rata-rata anak-anak yang hidup sama pembantu-pembantu mereka ya, sehingga akhlaknya kurang gitu. Nah, jadi sama gurunya pun kadang nggak ada respeknya gitu, yang kadang itu apa ya, membuat kita guru itu agak ngelus dada lah ya. Itu kalau pengalaman teman-teman yang pernah ngajar di kota seperti itu gitu. Entah itu di rumah, apalagi di rumah ya, kadang di sekolah aja ya, itu sudah biasa itu naik kursi, naik meja ya. Ke kantor sama gurunya itu udah biasa sekali itu, anak-anak kota seperti itu. Nah, dari itu semuanya ya, mensiasati ini waktu itu karena apa namanya, waktu itu target saya memang anak-anak kota ya, sehingga anak-anak kota itu waktunya sangat minim ya, lebih minim ya dibandingkan anak kampung ya tiap hari bisa ngaji ya. Tiap hari itu rutinnya ngaji setiap sore kan. Kalau anak kota itu cuman biasanya 2 kali dalam sepekan ya. Bahkan ada juga yang sekali gitu. Jadi bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya agar kita bisa mengantarkan anak itu sampai Al-Qur'an. Ya, makanya saya membuat penelitian ya, semacam riset kecilan ya. Saya teliti konsep-konsep yang ada yang dibutuhkan untuk bisa mengantarkan mereka sampai Al-Qur'an. Oke, selanjutnya halaman. Mas Bara, nggak bisa lagi. Ini jaringan kurang mendukung. Teman-teman tolong di mute. Oke, saya lanjut saja ya. Lalu visi ya, kita mempunyai visi dan misi ya. Khulasati, kita mempunyai visi, kita mempunyai misi ya. Visi dari Khulasati adalah ikut berkontribusi ya, memberantas buta huruf Al-Qur'an. Dari penelitian tadi ya, dari DEPAK maupun dari IIKI, PT IKI tadi, yang mengeluarkan ya data 60-70% tadi, sehingga menggugah saya ya, untuk apa? Untuk ya ikutlah, setidaknya ikut berkontribusi bisa memberantas buta huruf Al-Qur'an. Nah, ini minimal saudara-saudara kita yang ada di Indonesia. Syukur-syukur bisa keluar ya, bisa ke Malaysia dan lain sebagainya. Tapi target utama memang di Indonesia. Dan bisa mencetak generasi Qur'ani. Ya. Jadi visinya adalah memberantas buta huruf Al-Qur'an dan mencetak generasi Qur'ani. Lalu selanjutnya misi ya, misinya adalah yang pertama mengadakan pembelajaran Quran sejak usia dini. Jadi belajar Quran itu kan memang ya dari usia dini. Kalau kita belajarnya sudah tua ya agak sulit ya lisan kita itu gitu. Jadi saya juga selain ngajarin anak kecil itu ngajarin apa namanya yang sudah berumur manula dikatakan gitu ya. Entah itu ibu-ibu maupun bapak-bapak itu seperti sekarang itu yang setiap minggu 3 kali pertemuan itu tajwid, saya ngajari bapak-bapak sepuh-sepuh gitu. Nah, ketika kita ajarin itu sudah lisannya sudah kaku, sudah istilahnya sudah nggak lentur lagi gitu. Ketika diajarin makhraj itu aja sulitnya minta ampun gitu ya, sulitnya minta ampun. Meskipun bisa juga gitu. Ya, karena saya juga punya pengalaman ibu-ibu ya, umurnya sekitar 70-an, dengan sabarnya ikut belajar itu dari nol itu bisa membaca Al-Qur'an. Tapi emang diharapkan ya anak-anak kita belajar itu dari usia dini, dari anak-anak itu sudah kita kenalkan. Jadi bagi orang tua ya,
bagi orang tua kalau punya anak itu ya pelajaran yang utama yang kita ajarkan Al-Quran gitu. Meskipun belum bisa matematika, belum bisa baca yang lainnya, ya lebih afdol adalah kita ajari bisa membaca Al-Quran. Itu yang paling afdol. Kalau untuk baca Latin, insya Allah gampang lah, cepat. Tetapi Al-Quran itu perlu effort, perlu usaha dari kita, dari orang tuanya. Oke, yang kedua adalah mendirikan lembaga-lembaga profesional dalam pengajaran Al-Quran. Jadi dream besar saya ya, dream besar saya adalah yang tadi ya, salah satu tujuan untuk ikut kontribusi tadi dengan apa? Dengan cara mendirikan lembaga-lembaga maupun kerjasama dengan teman-teman. Entah itu ada yang di luar Jawa, ada yang Sulawesi, ada yang di Kalimantan, ya, ada yang di Jawa dan lain sebagainya. Ya kalau andikan teman-teman mempunyai TPQ, ya kan, mempunyai lembaga pembelajaran Al-Quran, ya boleh kita kerjasama memakai metode ini yang insya Allah kita akan kawal dalam kualitas outputnya. Selanjutnya adalah mewujudkan sistem manajemen pengajaran Quran yang berbasis pada kualitas. Jadi kholasoti ini ya, patokan ya, basis utamanya memang kualitas ya. Harus meskipun ringkas ya bisa dikatakan separuh dari metode-metode yang lain, bukan berarti kita asal ya, kita berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada anak didik kita ya. Kita ajarkan dengan kualitas yang ada, yang kita punyai, dengan sesuai apa yang kita ambil dari guru-guru kita. Jadi kita ajarkan makrotnya harus pas ya. Sifat-sifat hurufnya, hukum bacaan dan sebagainya itu harus sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah mengajarkan Quran bersanad keguruan sampai Rasulullah. Ini penting sekali ya. Jadi belajar Al-Quran itu ya nggak boleh kita pelajari tanpa guru. Ya, Quran itu nggak bisa kita pelajari sendiri, harus ada gurunya. Ya, nggak harus ada gurunya. Yang mana guru-guru itu harus punya sanad yang musalsal, mempunyai sanad yang sambung menyambung sampai Rasulullah gitu. Dan insya Allah ya, alhamdulillah ya, saya mempunyai sanad keguruan yang sampai Rasulullah. Ini dari dua guru saya ya. Yang pertama ya Syekh Ashraf. Dulu waktu saya masih kuliah itu, beliau menjadi salah satu imam Masjid Al-Azhar. Tapi sekarang wallahu alam, karena beliau sekarang sibuk ke Malaysia gitu, nggak tahu ada lembaga di Malaysia atau gimana. Karena murid-muridnya di Malaysia pun banyak gitu. Jadi sering ke Malaysia gitu. Ataukah masih ngimami juga di Masjid Al-Azhar atau sudah enggak gitu. Tetapi waktu itu beliau adalah salah satu imam Masjid Al-Azhar. Lalu yang kedua adalah Syekh Imad. Beliau juga ahli qiraah ya. Seorang doktor, juga sebagai dosen yang ada di ini ya, salah satu dosen di Universitas Amerika juga, ajar di sana juga. Tapi lewat apa ini? Lewat sekarang online atau apa? Nah, ini ada dua guru saya dan keduanya saya ambil adalah qiraah Imam Asim dari riwayat Imam Hafiz. Ini qiraah Asim ini ya, qiraah yang masyhurah ya. Ini qiraah yang paling masyhurah di dunia ya. Yang paling banyak dipakai ini qiraah Imam Asim. Selanjutnya halaman berikutnya ya, Mas Bara. Jadi di sini saya tuliskan ya, Imam qiraah Sab'ah. Ada 7 qiraah imam qiraah 7 itu beserta perawinya. Jadi setiap imam itu ya, setiap imam mempunyai 2 perawi ya, mempunyai 2 yang meriwayatkan dari qiraahnya itu. Yang pertama adalah Abu Amr ibnu Al-Ala ya. Abu Amr ibnu Al-Ala. Yaitu ini guru para perawi ya. Jadi guru para perawi. Ini istilahnya inilah pemimpinnya para qori ya.
imam qiraah 7 itu. Lalu perawinya ada 2 ya, Ad-Duri dan As-Susi. Ad-Duri dan As-Susi. Lalu yang kedua adalah qiraah Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir ini perawinya ada Al-Bazi dan Al-Kumbul. Lalu yang ketiga adalah Imam Nafi' Al-Madani. Imam Nafi' Al-Madani ini perawinya ada Qalun dan Warsh. Lalu yang keempat adalah Ibu Amir Asyami, yang mana perawinya ada Hisam, ada Ibnu Zakwan. Lalu yang kelima, nah ini qiraah yang kita ikutin ya, qiraah dari Imam Asim Al-Kufi. Qiraah dari Imam Asim Al-Kufi, yang mana 2 perawinya adalah Syu'bah dan Hafs, yang saya kasih warna merah ya. Jadi kita ngikutin itu ya, qiraah dari Imam Asim Al-Kufi, perawinya adalah Imam Hafs. Lalu yang keenam, Imam Hamzah Al-Kufi, perawinya Khalaf dan Kholat. Yang ketujuh ya adalah Imam Al-Kisai Al-Kufi, perawinya Abu Haris dan Hafs Ad-Duri. Jadi kita yang kelima itu ya. Jadi insya Allah ya metode ini ya sesuai dengan bacaan dari Imam Asim Al-Kufi, yang mana perawinya adalah Imam Hafs. Oke, selanjutnya moto dari Fulasoti ini adalah mudah. Mudah. Kenapa mudah ya? Ya karena kita belajar Al-Quran itu ya jangan dipersulit kan. Jadi ketika kita ngajarin itu yang mudah saja, nggak usah terlalu takalluf ya. Kadang juga ada ya metode yang terlalu takalluf, terlalu berlebihan dalam ininya ya, dalam makhrajnya dan sebagainya. Nah, ini ada ya di kampung saya seperti itu. Kakak saya juga termasuk ya yang ngajar salah satu metode yang mana di situ agak sulit gitu bagi anak-anak karena terlalu takalluf ya, harus monyong banget, harus semangat banget kan. Nah, kita di sini nggak usah sampai seperti itu ya. Ya kita yang ini sajalah, sedang-sedang saja lah ya. Ya pas sesuai dengan apa yang kita ambil dari guru-guru kita gitu. Lalu moto yang kedua adalah cepat ya. Cepat ini kenapa cepat? Karena cuman satu buku ya. Satu buku, di dalam satu buku itu hanya ada 3 level gitu. Jadi buku Fulasoti itu ya satu buku, sengaja saya kasih satu buku, enggak saya menjadi 3 jilid gitu, biar memang kesannya anak itu ketika lihat bukunya cuma satu, biar semangat. Satu buku tetapi dalamnya itu ada 3 level dasar, menengah, dan level atas. Jadi level dasar itu ada 33, level 2 itu ada 36, dan yang 3 35. Jadi totalnya itu 103 lah ya. 103. Jadi insya Allah cepat ya. Kenapa saya cepat tadi kan? Ya pengalaman saya ngajarin anak-anak di kota seperti itu ya. Pengennya cepat, instan gitu. Ya. Pengennya cepat. Anak-anak sekarang nggak mau kalau lama-lama itu. Ya. Pengen cepat sampai Quran. Ya nggak masalah meskipun ketika sampai Al-Quran itu belum perfect banget, ya nggak masalah. Ya kita berlama-lama di Al-Quran. Tidak usah berlama-lama di metode. Ya. Kita berlama-lama di Al-Quran, bukan di metode. Tapi bukan berarti ini ya asal-asalan ya. Bukan berarti di metodenya asal-asalan sampai Al-Quran masih panjang pendeknya masih salah, ini tebel tipisnya ya kan, gunanya bukan seperti itu. Cepat tapi dengan kualitas gitu. Kita berusaha semaksimal mungkin ya mengajarkan dengan kualitas. Lalu menyenangkan ya. Ya harus dengan menyenangkan, kita ngajarin anak-anak harus menyenangkan ya. Sama orang tua pun menyenangkan, harus kita ajak bercanda dan lain sebagainya itu ya. Jangan saklek, jangan istilahnya, jangan galak-galak lah ya. Jangan terlalu galak ya kan. Jangan terlalu mencurang gitu. Ya menyenangkan.
Nah, sehingga bukunya pun di situ ya kita sengaja rancang dengan full color ya. Jadi bukunya buku warna. Idealnya sih ini, idealnya bukunya itu cetakannya dengan kertas yang terbaik, dengan sambul yang terbaik gitu. Kalau yang saya contohkan itu nah, ini contohnya ini ya, kelihatan nggak? Kelihatan nggak Mas Bara? Ini saya contoh covernya saya minta yang terbaik. Terus ini kertasnya pun saya pilih yang terbaik dan full warna gitu. Agar apa? Agar anak-anak itu senang. Kalau anak-anak lihat bukunya menarik itu akan semangat di situ. Kalau andaikan anak-anak sudah kita suguhi bukunya lecek, kumel, ya, buram, kadang nggak jelas, ya kan? Itu mau ngajinya itu ada ini juga itu bisa mengurangi ya semangatnya, bisa mengurangi hirohnya, bisa mengurangi keinginan untuk belajar yang serius gitu. Makanya kita rancang dengan sedemikian rupa. Selanjutnya, konsep dasar khulasoti. Jadi khulasoti, nah ini sejarahnya kan awalnya itu buku Aqsa ya. Jadi dulu itu karena lembaga kami itu namanya Aqsa Learning Center, maka buku yang pertama yang saya rancang ya, itu 33 halaman. Saat yang pertama itu masih namanya Aqsa. Buku Aqsa gitu, metode Aqsa. Ketika 33 halaman itu kita kita ujikan ya ke murid-murid kita ya, yang ada di lembaga kita itu tidak semuanya mampu ya. Karena apa? Karena terlalu simpel sekali gitu. Kecuali anak-anak yang cerdas gitu. Itu baru bisa. Tetapi kalau anak yang sedang dan ngajinya pun tidak semangat ya, tidak rutin gitu, mungkin seminggu 2 kali, itu agak keberatan. Lalu ya ketika kita ujikan kok keberatan, kita rombak lagi menjadi 56 halaman. Tapi namanya sudah kita rubah menjadi khulasoti. Khulasoti itu dari bahasa Arab ya, khulasoh. Khulasoh itu artinya ringkasan gitu. Saya kasih ya mutakalim ya, yang menunjukkan kepemilikan ya, menjadi ringkasanku ya, khulasoti gitu. Nah, itu asal usul penamaan itu kan. Karena emang ringkasan gitu. Ringkasan saya. Saya menulis konsep-konsep yang ada dan saya tulis contoh-contohnya sebagai ringkasan, tidak terlalu banyak. Itu namanya filosofi. Tidak berlama-lama di metode baca. Jadi tujuannya tadi apa? Saya membuat ringkasan ini agar anak-anak ya, murid-murid itu tidak berlama-lama di metode ya. Tidak usah berlama-lama di metode baca. Jadi di Indonesia itu yang antusiasnya teman-teman itu banyak sekali menjamur metode-metode. Kalau dulu saya di Arab itu ya di Mesir itu hampir nggak ada metode-metode. Mungkin meskipun ada itu cuma 1-2. Atau mungkin saya nggak tahu ya. Di sana emang tidak banyak metode, tetapi yang tadi ketika ngajarin itu ya tidak lama-lama udah sampai Al-Quran. Jadi ketika kita belajar di buku ini ya diharapkan tidak usah berlama-lama. Yang penting anak-anak itu sudah mengenal huruf hijaiyah ya. Ketika dikasih harokat fathah itu bunyinya seperti apa. Ketika kasroh itu menjadi apa. Ketika dhamma seperti apa ya. Ketika tasjid dan sebagainya ya. Sampai di sini pun sudah ada hukum-hukum tajwid. Kalau sudah melek seperti itu, ya udah langsung Quran saja gitu. Meskipun belum seperfect ketika tanpa salah sedikit pun. Nggak harus ya, nggak harus. Kita perbaikilah di situ, mulai juz amma dari Anas ya sampai Anaba itu kita tambah drill lagi gitu. Tambah seriusin lagi di situ. Lalu cepat praktek dalam membaca Al-Quran. Karena tidak lama-lama tadi ya, sehingga kita cepat sampai Al-Quran. Diharapkan cepat sampai Al-Quran. Sehingga anak-anak itu ketika sudah sampai Al-Quran itu senang sekali gitu. Jadi murid-murid saya itu ketika sudah sampai Al-Quran itu senang.
saya udah sampai Al-Quran gitu. Itu ketika cerita sama teman-temannya sangat bangga gitu. Ya, ketika ada teman-temannya masih ada jilid ke berapa itu udah bangga, saya sudah sampai Al-Quran, sudah juz gini, sudah surat ini. Gitu. Maka dengan metode yang ringkas kita harapkan anak-anak itu cepat bisa membaca Al-Quran. Nah, lalu selanjutnya ya, standarisasi pembelajaran Quran dengan metode filosofi. Target ya. Ya kita pastinya ya namanya orang punya target dan kualitas. Jadi targetnya ya emang kita bisa ini mengajarkan ke murid-murid kita ya, bisa menghatamkan Quran, tidak hanya targetnya sini terus selesai ya. Bukan berarti kita fulasoti kan. Ya kita targetnya adalah hatam fulasoti udah selesai, enggak. Ya, ini kan sebagai langkah awal saja kan. Sebagai langkah awal saja. Nah, jadi targetnya ya hatam gitu. Hatam dari Al-Fatihah sampai An-Nas gitu. 30 juz ya. Jadi anak-anak itu mampu membaca ya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Lalu targetnya itu tartil ya membacanya. Harus dengan tartil ya, jangan buru-buru ya. Tartil ya sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid ya. Seperti ya hukum-hukum bacaan yang sudah kita ambil dari guru-guru kita ya. Cara membacanya shot itu seperti apa, tebalnya ro itu seperti apa, dan lain sebagainya. Itu harus tartil ya dengan menguasai ilmu tajwid teori maupun praktek ya. Dan kalau teorinya bisa itu lebih afdol lagi gitu. Tetapi kalau yang praktek itu kan wajib gitu. Ya ketika kita membaca Al-Qur'an kan wajib itu ya. Wajib kan fardu ain menggunakan ilmu tajwid ya, makhrajnya dari mana ya, sifatnya huruf ini apa saja ya, gimana cara melafalkannya ya, dipraktekkan itu ya, maka itu hukumnya adalah fardu ain gitu. Serta dengan langgam yang ditentukan. Nah, ini teman-teman terbuka peluang ya, yang punya bakat ngajinya bagus, silakan. Ini langgamnya sebenarnya saya punya langgam, tetapi kalau untuk anak-anak agak kesulitan gitu, karena langgamnya agak-agak panjang. Jadi kalau teman-teman ada yang mempunyai langgam ya, atau lagunya lah, punya lagu yang simpel ya, yang mudah ditiru anak-anak, silakan boleh mengusulkan. Ya. Oke, selanjutnya target waktu pencapaian 2 tahun dengan rincian. Nah, ini idealnya saja ya, ini target namanya. Jadi metode filosofi kita harapkan paling lambat itu setengah tahun ya. Ini dengan syarat 5 kali pertemuan. Idealnya aja. Idealnya kalau setiap minggunya itu 5 kali pertemuan, ya berarti sebulan berapa? Sebulan adalah 20 ya, 20 kali tatap muka TM. Nah, ini andikan 6 bulan itu, ya 6 bulan itu kalau bacanya cuma 1 halaman saja, ya cuma 1 halaman saja. Tetapi kalau bagi anak-anak yang cerdas gitu, ya langsung saja, boleh 2, boleh 3. Kalau andikan setiap TM-nya, tatap mukanya itu 2 halaman atau 1 lembar itu ya, itu hanya 3 bulan, 2 bulan lebih, 2 bulan sekian, nggak ada 3 bulan lah. Ya kita anggap aja 3 bulan gitu. Kalau andikan konsisten ya, konsisten tiap hari 2 halaman atau 1 lembar, nah ya, 1 lembar seminggu 5 kali pertemuan. Ini idealnya, ya idealnya. Nah, kalau andikan tiap hari, ya malah bagus sekali gitu. Kayak di kampung itu ya, kalau di kampung-kampung itu kan ngaji itu nggak ada liburnya, ya ada juga yang libur Jumat kadang ya seminggu sekali. Tapi dulu saya masih kecil itu ngaji itu nggak ada liburnya, karena hiburannya di musola gitu. Hiburannya kita di musola, di masjid kan. Jadi tiap hari itu ngaji aja gitu. Kalau andikan guru A itu nggak masuk, guru B gitu. Jadi tiap hari kita hiburannya ke musola, karena dulu belum ada TV, ya kan, belum ada, apalagi sekarang banyak sosial media, ya kan, ada HP dan lain sebagainya.
Dan jadi ngajinya tiap hari, istiqomah gitu. Makanya cepat bisa zaman dahulu kan, anak-anak zaman dahulu itu. Jadi ini ya sesuai dengan kondisi ya, sesuai dengan kondisi anaknya, sesuai dengan kondisi tadi pertemuannya. Kalau semakin rutin, semakin banyak pertemuannya, maka akan semakin apa? Semakin cepat selesai gitu. Kalau andikan tadi 5 kali pertemuan, berarti sebulannya 20 kali pertemuan dengan 1 halaman saja bisa ditempuh 0,5 tahun atau 6 bulan. Tetapi kalau konsisten 1 halaman, maka hanya 3 bulanan. Dan idealnya setiap guru itu 15 anak dalam satu kelompok itu ya. Kalau andikan kurang ya bagus malah. Ya. Andikan 10 malah bagus gitu. Tapi kalau lebih 15 itu biasanya pengalaman dulu ketika saya ngajar di sekolah formal itu kan dulu di SD, saya pernah juga ngajar di SD, salah satu SD di Jakarta itu. Kalau lebih dari 15 itu biasanya kurang maksimal ya. Anaknya ya tadi kredit gitu kan. Ada yang lari ke sana, lari ke sini gitu. Itu maksimal 15 lah, 15 anak. Lalu untuk Al-Qur'an ya, 30 juz ini idealnya 1,5 tahun itu kalau sekali pertemuan 1 lembar. Ini kayaknya agak berat juga ini. Ya, agak berat kalau ini ya. Kalau tidak anaknya yang cerdas dan ini ya konsisten istiqomah gitu. Kalau andikan setiap harinya mampu konsisten 1 halaman, ya 1 halaman saja dalam 20 pertemuan per bulannya, maka akan khatam 2,5 tahun. Ya. Jadi andikan kita ngajarin anak-anak ya, masuknya Senin sampai Jumat contohnya 5 kali pertemuan ya rutin setiap hari 1 halaman, maka insya Allah anak itu akan menghatamkan Al-Quran dalam waktu 2,5 tahun. Tapi kalau 1 lembar bisa 1,2,5, 1 tahun 2 bulan setengah. Itu idealnya. Dan itu pasti secara praktek di lapangan itu sesuai dengan kondisi ya pastinya. Jadi kondisinya itu beda-beda. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tadi. Banyak pertemuannya, ya kan, istiqomahnya itu, ya kan, terus targetnya itu berapa halaman, berapa lembar, itu bisa mempengaruhi dari pencapaian itu. Oke, selanjutnya kualifikasi pengajar yang diharapkan. Ini kita juga mempunyai harapan ya. Jadi pengajar-pengajar, ya calon pengajar pendidik Al-Quran itu yang berkualitas ya. Yang pertama itu ya bacanya sudah bagus kan. Jadi kan kita ngajarin anak ya, ngajarin murid kita, santri kita. Kalau kita saja belum ini, berarti kan ya kurang inilah ya, kurang afdol gitu kan. Jadi diharapkan guru-gurunya itu tartil ya, bacaan Al-Qur'annya itu sudah bagus gitu. Bacaan Al-Qur'annya itu sudah bagus, lebih-lebih sudah pernah hatam ya sama gurunya ya, disimak gurunya tartil ya, sesuai dengan kaidah tajwid itu yang afdol seperti itu. Lalu yang kedua itu harus menguasai makharijul huruf ya. Jadi makhrajnya ini dari mana itu harus ya, harus tahu makhrajnya dari mana. Jangan salah-salah gitu kan. Terus sifat-sifat hurufnya juga, hukum-hukum tajwidnya, bacaan-bacaan gharib ya, yang ada di dalam Al-Qur'an itu harus tahu teori maupun prakteknya. Tetapi yang paling ditekankan prakteknya gitu. Prakteknya sifatnya wajib, harus gitu. Tetapi kalau teorinya, kalau guru itu ya sangat dianjurkan sekali. Ya ketika ada murid yang tanya ini hukumnya apa Pak? Ya, ini hukumnya apa Bu? Gitu. Kita harus ini kan. Ketika kita nggak bisa jawab ya gimana? Ntar murid kita agak kecewa. Jadi kita juga harus menguasai teori, kita juga harus menguasai prakteknya dalam membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid itu. Lalu selanjutnya
menguasai metodologi khulasatin. Ya, caranya tadi ngajarnya seperti apa, gitu kan. Jadi persepsinya seperti apa, doanya seperti apa, ngajarinnya mahramnya ini seperti apa, ini sifatnya hurufnya seperti apa yang pas. Jadi harus menguasai metodologinya. Lalu selanjutnya berjiwa pendidik gitu. Ya. Jadi nggak semua orang itu mempunyai jiwa pendidik gitu. Ya, kadang orang itu meskipun pinter itu, kadang suruh ngajar itu belum tentu bisa. Ya. Kita jago dalam berbagai bidang apapun gitu kan. Kita jago menguasai bidang apapun, tapi belum tentu bisa mengajarkan ke orang lain. Gitu. Jadi ini memang spesial kan. Ini spesial khusus orang-orang yang punya jiwa pendidik, gitu. Yang punya ilmunya dan bisa menularkan, bisa mengajarkan ke orang lain. Lalu disiplin ya. Disiplin dalam artian apa? Dalam artian ketika ada lembaga ya, lembaga dengan TPQ lah ya, TPQ ya dia harus konsisten, disiplin gitu. Ya, tiap hari masuk ya, ngajari ketika anaknya semangat ngaji, dia juga harus semangat gitu. Jangan hari ini masuk, besok nilang ya. Ditungguin murid-muridnya, ini mana Pak Guru, ini mana Bu Guru, kok nggak ada. Itu harus disiplin. Selanjutnya komitmen pada kualitas. Jadi gurunya juga harus mempunyai ini ya. Tadi ya sudah kualitas yang sudah diharapkan tadi seperti itu ya, menguasai tajwid ya, secara teori dan praktek. Dan ketika mengajarkan ke anak-anak pun harus dengan komitmen dengan kualitasnya. Jangan sampai masih belum menguasai konsep yang ada di halaman itu ya, lalu dinaikkan ke halaman berikutnya. Nggak boleh seperti itu ya. Jadi halaman itu kuasai konsepnya ya sampai lancar, naik ke halaman berikutnya gitu. Oke. Lalu semua guru mulai proses training dan uji seleksi ya. Ini kan termasuk training ya. Ada training dari saya dan ada ujian juga. Ujian kira-kira layak enggak gitu untuk mengajarkan santri-santri atau murid didiknya atau santri atau murid-muridnya. Oke Mas Barang, ini 21.05. Masih lanjut atau? Maaf. Sekarang sudah 21.05. Gimana? Masih lanjut atau? Gimana, dicukupkan dulu? Lusa baru kita lanjut lagi sesi berikutnya. Bagaimana, Ustaz? Iya, terserah ini teman-teman. Coba di komen. Kalau ada 3 orang yang bilang lanjut, kita lanjut. Ayo di komen di kolom chat. Kalau 3 orang saja bilang lanjut lagi 15 atau 20 menit. Baru 2 orang. Oke, sudah ada 3. Yang terakhir oleh Akhi Budiansyah. Oh, Masya Allah, ini langsung ada yang mau praktek besok. Waduh, itu kalau kata tadi butuh 5-6 jaman, butuh seharian pembahasannya. Kita sampai begadang kayak ini. Ya, nggak apa-apa, bisa kok, insya Allah dicicil-cicil. Oke, Ustaz, tafadhol, lanjut. Tambah dikit lagi aja ya, tambah dikit ya. Iya, siap, Ustaz. Oke, selanjutnya ya. Yang keempat ya. Pengelolaan pembelajaran. Ini idealnya ya, kalau kita punya lembaga ini ya, rumah Quran atau TPQ ya, apalagi di sekolah gitu. Itu idealnya kan sarana peralatannya yang perlu dipersiapkan ya. Ketika kita mau ngajar itu ya, yang pertama ada alat peraganya. Jadi alat peraganya itu dari buku ini ya. Dari buku ini itu dicetak besar seperti kayak kalender gitu ya, yang gede bisa dilihat anak didik kita ya, bisa kelihatan agak jauh itu bisa kelihatan ya. Nah, itu ada alat peraganya, ada ini ya,
boleh ditempeli di tembok, boleh. Kalau nggak punya apa namanya, yang idealnya sih mempunyai yang kayak whiteboard itu, ya, yang sandaran itu loh, yang putih, terus ada penjepitnya, dijepit, ya, yang bisa dipindah-pindah. Itu, jadi alat peraganya harus ada. Nah, setelah alat peraganya harus ada, yang kedua ada penunjuknya. Penunjuknya bebas, mau pakai apa namanya, penggaris yang panjang boleh, ya. Pakai dari bambu, ya, di apa namanya, dikecilin gitu boleh, atau kayu. Kalau zaman dulu ya, pas zaman saya masih kecil itu sekolah SD itu, guru-guru itu punya namanya duding, kalau bahasa Jawanya itu. Duding itu ya, penunjuk itu yang panjang itu, kalau muridnya nakal malah dibuat apa namanya, mukul muridnya. Tapi zaman dulu nggak ada protes gitu, nggak ada yang lapor gitu. Jangan zaman sekarang kayaknya sudah nggak ada ya. Zaman dulu ada penunjuknya. Untuk apa? Untuk nunjuk untuk nunjuk ya, tulisan yang ada di peraga itu. Ya. Jadi anak-anak itu biar bisa fokus ya, melihat apa yang disampaikan gurunya tadi. Ya. Nanti kan gurunya nunjuknya di atas, berarti anaknya biar lihatnya di atas itu gitu. Kalau kita tunjuk yang paling bawah, berarti anaknya bisa fokus ke bawah itu. Itu fungsinya penunjuk peraga gitu kan. Atau boleh juga kalau punya antena gitu kan. Antena panjang yang tidak dipakai kan. Entah itu antena radio atau TV atau apa kan. Nggak terpakai ya, diambil aja pakai penunjuk boleh. Bebas. Yang penting bisa menunjuk. Selanjutnya buku, ya, bukunya. Jadi setiap anak itu harus punya buku masing-masing ya. Jangan ganti-gantian, taruh rebutan kalau anak-anak itu. Ya, setiap anak itu ya harus punya buku masing-masing. Sehingga bisa dipelajari di rumah dan bisa juga untuk apa, dipelajari di sekolah atau di tempat ngajinya ya. Ada bukunya. Lalu juga ada buku prestasi. Buku prestasi yang bisa apa namanya, kita pakai gurunya untuk menulis ya perkembangan siswa kita. Hari ini sampai halaman berapa gitu kan. Hari ini sampai halaman berapa, level berapa, halaman berapa, atau sampai Al-Qur'an itu ya, surat apa, ayat berapa. Berarti di situ ada buku prestasinya. Dia lancar atau ngulang gitu. Lancar atau kurang lancar. Itu harus ada buku prestasi untuk mengukur tadi, mengukur ya keberhasilan belajar pada saat itu. Lalu meja lesehan. Nah, ini bebas juga nih kalau meja lesehan ya. Kalau idealnya enak kalau kita ngajar itu ya, untuk ngaji itu punya meja lesehan ya, kayak gini. Kayak gini ya, tahu lah ya. Kayak gini meja lesehan kecil-kecil gitu ya. Setiap anak satu, murah kan, apa, meja lesehan itu. Itu sarana dan peralatan yang dibutuhkan ketika kita ngajar. Lalu setting tempat belajarnya ya. Settingan tempat belajar kita idealnya ya, posisi duduk murid itu berbentuk huruf U ya. Jadi setengah lingkaran itu atau bentuk U gitu ya. Yang bolong itu gurunya di depan ya. Jadi muridnya bentuk U, gurunya di depan ya, yang di bolongan itu ya. Nah, itu gurunya, lalu samping gurunya itu ada peraganya ya. Posisi guru tepat di depan ya. Posisi peraga di depan samping guru. Jadi di depan itu ada guru dan alat peraganya. Nah, itu setting tempat belajar. Idealnya seperti itu. Selanjutnya, alokasi waktu dan metodologi pembelajaran. Waktunya ini. Tadi kan waktunya berapa tadi? Yang tadi awal tadi loh. 2 kali 35 menit kan. 2 kali 35 menit berarti sekitar sejam 10 menit kan. Itu 5 menit kita pakai untuk apa? Untuk pembukaan ya. Salam ya kan. Salam,
dan doa. Tapi sebelum salam ini biasanya ini biar anak-anak ya, anak-anak itu biar fokus itu jangan langsung salam, kasih entah itu tepuk-tepuk, ya, atau yel-yel, ya, atau lagu-lagu motivasi kayak gitu ya. Ya. Ketika sudah fokusnya sudah di situ belajar, sudah siap belajar, baru salam dan doa 5 menit lah. Klasikal ya, tekniknya klasikal. Lalu 10 menit untuk apa? 10 menit itu habis itu untuk murojaah dan ziyadah hafalan ya. Murojaah yang sudah dihafalkan. Murojaah surat-surat yang sudah dihafalkan. Dan setelah murojaah ziyadah ya. Ziyadah hafalannya. Ya targetnya ya tergantung lah ya, mau satu baris atau 2 baris ya, sesuai dengan tingkat kesulitan ayat ya atau surat tersebut gitu. Kalau baru awal-awal yang surat-surat pendek itu kan biasanya anak-anak itu sudah familiar kan, itu bisa cepat gitu. Tetapi kalau sudah sampai agak panjang itu, ya mungkin 1 ayat itu sudah luar biasa. Selanjutnya setelah murojaah dan ziyadah, kita lanjut 15 menit itu murojaah, ziyadah bacaan dengan peraga. Ini kalau tadi hafalan, setelah hafalan, nambah hafalan, kita akan murojaah bacaan ya. Jadi buku Khulasot itu kita merujuk lagi pelajaran kemarin gitu. Andai kan kemarin itu konsep huruf hijaiyah yang berharokat fathah contohnya kan. Abata itu diingat lagi ya, dimerujuk lagi, ditunjuk lagi itu gurunya. Ini apa ya? A ya. Ini apa ba gitu, dimerujuk lagi. Nah, lalu setelah murojaah ya, pelajaran kemarin di ziyadah ya, di halaman berikutnya gitu. Andai kan kemarin halaman 10 berarti pertemuan saat itu berarti halaman berapa? 11 ya. Berarti ziyadah halaman 11. Dengan apa? Dengan peraga. Dengan peraga, lalu 35 menitnya untuk apa? Evaluasi dengan buku. Dievaluasi kan sudah kita kasih konsepnya ya. Kita praktek ya, keterampilan di situ sudah kita ajarin, sudah lancar, lalu dievaluasi dengan buku. Lalu buku boleh baca satu-satu ya, ganti-gantian. Lalu setelah itu semuanya 5 menit penutupan ya. Penutupan itu mencakup apa? Murojaah hafalan. Tadi andekan ya, hafalannya 1 ayat. Dimurojaah lagi. Andekan surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun ya. Dimurojaah lagi. Habis itu apa? Murojaah bacaan yang baru tadi, andikan halaman 11, dimurojaah lagi. Lalu baru ditutup dengan doa. Tahapan-tahapan dalam penyampaian materi ya. Itu apersepsi. Apersepsi tadi ya, sudah saya sampaikan di situ tadi ya. Lalu penanam konsep, latihan dan keterampilan. Jadi ketika kita andikan sampai halaman andikan halaman 2 gitu kan, berharokat fathah ya kan, kita kasih ini. Ya, kemarin kan berarti anak-anak sudah tahu ya huruf hijaiyah kan, alif, ba, ta gitu kan. Lalu pelajaran itu adalah konsep, penanaman konsep. Hari ini kan huruf-huruf kemarin dikasih baris ya atau harokat gitu, fathah. Di atas ceret seperti itu, maka bunyinya berubah. A, ba, yang gurunya mempraktekkan gitu. Lalu habis itu latihan ya, latihan dari depan, dari belakang, diacak ya. Lalu ditunjuk satu-satu atau ganti-gantian gitu. Lalu yang teknik klasikalnya seperti apa? Yang sama bareng-bareng tadi ya. Caranya adalah guru membaca ya. Guru membaca dulu, lalu murid mendengarkan ya. Ketika guru membaca, dipraktekin dulu ya. A, ba, ta, ya. Murid nyimak dulu, nggak boleh ngikutin ya, nggak boleh ngikutin atau barengin dalam membaca. Yang pertama guru membaca, murid mendengarkan. Lalu yang kedua guru membaca, murid mengikuti. Nah, baru diikutin gitu.
Tadi udah dengerin, oh ternyata bacanya seperti itu. Baru gurunya membaca di depan, ya, lalu muridnya ngikutin A, muridnya ikut A, gitu. Lalu selanjutnya adalah guru dan murid membaca bersama-sama. Ketika sudah tadi ya, proses kedua itu baru murid dan guru membaca bareng-bareng. A, ba, ta, seperti itu. Oke, selanjutnya ya teknik baca simak. Jadi ketika sudah sudah selesai tadi ya di peraga ya, maka habis itu kembali ke buku ya, kembali ke buku untuk apa? Dievaluasi ya. Semua membaca buku dengan dimulai seperti teknik klasikal. Murid-murid membaca secara bergantian satu baris atau satu murid satu halaman. Jadi andaikan muridnya ada 10 kan, ya 10. Ini rata-rata kan bukunya ada 7 ya. 1, 2, 3, ada 6, ada 7 baris kan gitu. Nah, berarti andaikan muridnya 7 pas berarti satu barisan. Satu ya, anak pertama baris yang pertama, anak kedua baris kedua gitu. Ya, terus sampai yang terakhir kembali lagi yang pertama tadi membaca baris yang kedua, terus muter lagi gitu, muter lagi sampai selesai, sampai setiap anak itu membaca semua gitu. Atau dengan cara apa? Anak pertama membaca seluruhnya satu halaman, lalu anak kedua satu halaman sampai selesai. Setelah itu baru dinilai tadi kan, dinilai dalam artian apa? Dievaluasi ya. Jadi tadi guru-guru itu sambil megang buku tadi ya, buku prestasi tadi udah pegang kan. Nanti kan Ahmad kan ketika bacanya tadi ya lancar ya. Tulis lancar atau kurang lancar gitu. Itu sambil dinilai. Oke. Penilaian dalam kenaikan halaman secara berkelompok. Jadi kita menentukan murid-murid kita itu besok sudah boleh naik ke halaman berikutnya atau masih ngulang ya di halaman yang sama. Itu ketika apa? Kondisi pertama, ketika mayoritas lancar, ya, maka pertemuan berikutnya itu dilanjut halaman berikutnya. Ya. Tetapi kalau separuh yang lancar dan separuh tidak, maka pertemuan berikutnya tidak boleh lanjut halaman baru. Diulang lagi, direview lagi, dilancari lagi. Baru ketika sudah mayoritas lancar, naik gitu. Apalagi kondisi yang ketiga, jika mayoritas anak-anak itu tidak lancar, maka pertemuan berikutnya ya wajib ngulang. Gitu. Wajib diulang lagi. Ya. Andaikan di konsep tanwin gitu kan. Ternyata anak-anak masih bingung gitu kan. Masih bingung. Berarti besoknya diulang lagi. Oke, teman-teman, mungkin saya cukupkan ya malam ini sampai sini ya. Insya Allah besok kita sudah sampai konsep-konsep yang ada di buku Philosophy ini ya. Oke, terima kasih atas antusias teman-teman semuanya. Saya cukupkan. Kita baca alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullah khair, Ustaz. Terima kasih juga untuk teman-teman. Oke, demikianlah sesi training for trainer untuk Kholasoti yang pertama. Insya Allah nanti yang keduanya itu hari Selasa dengan pukul yang sama, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 malam. Oke, insya Allah nanti kita infokan lagi di grup. Nah, adapun bagaimana file ini, training for trainernya tadi, itu teman-teman yang hadir di sini bisa langsung chat saya. Nanti saya kirimkan secara pribadi. Spesial untuk teman-teman yang hadir. Oke, terima kasih. Oh, bentar. Ada yang tanya jawab. Izin, Ustaz. Boleh tanya jawab nggak? Ini tadi ada dari Akhi Budiansyah. Boleh, Ustaz? Oke, mungkin Ustaz sedang tidak. Oh, boleh. Oke.
Silakan, Bang Budiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, kan memang betul kata Ustadz siapa lupa sih. Jadi ya saya lupa. Kata Ustadz tadi memang betul kadang orang itu berilmu, memiliki kemampuan nahwu sorabnya luar biasa atau ngajinya bagus, tapi ilmu pedagogik atau ilmu cara mengajarnya kurang. Orang itu mubalik hebat dalam menyampaikan dalam tausiah, tapi kalau ilmu untuk mendidik itu kurang telaten. Memang betul kata itu. Bagaimana ya cara mengembangkannya? Misal kita mau jadi pendidik, tapi kadang ngajarnya kayak kaku, supaya bisa menggunakan waktu 35 menit dengan melihat Ustadz mengajar gitu. Baik itu melihat di YouTube dan atau mengikuti dengan ikut kelas online metode khulasati dulu beberapa kali baru nanti bisa jadi pendidik Ustaz. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan supaya menjadi pendidik yang bisa menggunakan waktu dengan efisien Ustaz. Kadang kan kalau nggak terbiasa jadi pendidik baru 5 menit, 10 menit kayak bingung sudah mau apa yang disampaikan. Itu saja Ustaz. Oke, terima kasih Mas Budi. Sebenarnya itu bisa dipelajari Mas ya. Cara apa kita bisa menjadi pendidik yang ideal ya. Bisa menjadi pendidik yang dicintai murid-murid kita. Itu ada rumusnya atau ada ilmunya gitu. Ini pengalaman dari saya ya. Ketika saya pertama kali ke Jakarta itu, saya langsung diminta ngajar anak-anak SD waktu itu. Dan saya belum pernah ada pengalaman ngajar anak-anak. Karena ketika saya dari Mesir itu ngajar di pesantren itu mbak-mbak yang sudah dewasa gitu kan, seumur lulusan SMA. Itu kan enak kan ketika kita ngajar itu sudah rapi, sudah diem ya. Itu seperti itu. Tetapi kalau anak-anak itu tidak gampang ngajar anak-anak itu. Ketika saya ke Jakarta pertama kali ya, saya seminggu pertama itu hampir saya putus asa mau pulang. Ya. Karena kenapa? Ketika saya ngajar itu, karena belum punya ilmunya ya. Ketika saya ngajar masuk kelas itu, anak kota ya, tadi sudah saya sampaikan ya, beda sama anak yang ada di daerah ya, di kampung-kampung gitu. Anak kota itu lebih aktif gitu, lebih aktif, apalagi sekolah yang elit itu sangat luar biasa. Awalnya itu saya seminggu pertama itu nggak betah. Kenapa? Ketika saya masuk, anak-anak itu ketika saya mengajar itu saya ngomong, nggak ada yang dengerin. Satu kabur ke sono, ya kan? Satu keluar, ada yang naik meja, ada yang naik kursi, ada yang kejar-kejaran, ya kan? Ada yang berantem dan lain sebagainya. Itu yang membuat saya awal tertekan, kok gimana caranya anak-anak gini ngajarnya kok nggak bisa seperti ini. Saya waktu itu hampir saja pulang kampung. Tetapi ketika saya mau pulang kampung, saya pikir ulang lagi. Masa sih kan saya kalah sebelum berperang, dalam artian saya belum belajar, masuk ini kan malu kan, karena saya malu itu kan, ketika saya pulang ngajar segitu aja nggak becus kan, saya pulang itu malu. Ketika saya malu nggak jadi pulang, saya pelajari dari mana? Dari teman-teman saya. Waktu itu kebetulan saya diperbantukan ya, ikut ngajar anak-anak ya di materi tahfidz ya kan, dan juga bahasa Arab waktu itu ya.
guru-guru tahfidz itu kan banyak kan. Jadi kadang itu jamnya itu beda-beda juga gitu. Antara kelas 1, kelas 2 dan lain sebagainya itu beda-beda. Jadi ketika teman-teman saya ngajarin kok bisa anak-anak itu bisa diem, merapi, itu gimana caranya? Ketika saya mempunyai waktu saya kosong yang nggak punya jam gitu kan, saya ngintipin, saya intip tuh teman-teman ketika ngajar itu gimana caranya. Mulai pertama kali dia tuh buka seperti apa, mulai mengkondisikan kelasnya seperti apa. Itu saya pelajari itu. Oh ternyata ada trik-triknya. Ya ternyata ada trik-triknya. Anak-anak ternyata harus ada triknya gitu. Nah, seperti itu. Mulai dari itulah saya pelajari dari teman-teman itu dan saya terapkan. Ternyata bisa juga gitu. Ketika habis punya ilmu ya dari teman-teman itu ya, meskipun ilmunya saya nyuri-nyuri gitu kan, karena kan liatin kan, saya liatin, saya terapin ke murid-murid saya, ternyata hasilnya bisa gitu. Alhamdulillah bisa ngajar anak-anak SD, anak-anak kota yang begitu aktifnya gitu. Jadi gitu Mas Budi ya. Jadi semuanya insya Allah ya bisa dipelajari dengan syarat tadi ya, pantang menyerah, belajar, berproses ya. Itu pasti ya. Kita ini andaikan awalnya masih kagok itu ya, semuanya orang seperti itu gitu. Kita ngajar pun pertama kali pasti kagok ya, pasti agak gugup dan lain sebagainya, itu pasti. Tetapi ketika seiring berjalan waktu, insya Allah ya kita akan mendapatkan trik-triknya ya, kita akan mendapatkan cara-caranya, metodenya seperti apa yang cocok dengan anak-anak didik kita. Kadang itu ya dengan anak didik berbeda-beda itu dibutuhkan ya cara-cara yang berbeda juga. Oke, itu Mas Budi, semoga bisa menjawab. Oke, syukran Ustaz. Jadi Bang Budiansyah intinya adalah ala bisa karena biasa. Jadi perbanyak jam terbang, perbanyak jam ngajar, insya Allah lama-lama ketemu juga cara ngehandle anak dengan karakter kayak gini, itu dengan begini, dan seterusnya dan seterusnya. Oke Ustaz, ada pertanyaan lagi nih Ustaz dari Akhi Vicky Kauli. Bismillah, Ana Vicky mau bertanya Ustaz, apakah ada jangka waktu untuk pembelajaran Ustaz? Oke, jangka waktu yang mana ya ini dimaksudnya? Pembelajaran TFT-nya atau pembelajaran khulasotinya? Mungkin TFT maksudnya Ustaz. Karena kalau yang tadi khulasoti kan udah dijelaskan. Kemudian yang kedua, kalau seseorang sudah dinyatakan boleh mengajarkan metode, apakah nanti ada jadwal untuk murojaah metodenya Ustaz? Intinya kalau sudah dapat izin atau ijazah ngajar, apakah ada training of trainer-nya lagi Ustaz? Monggo Ustaz dijawab. Oke, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa idealnya pengajar ini ya menguasai bukunya gitu. Jadi menguasai bukunya. Jadi kan tadi ada ujian kan, ada ujian. Kira-kira ini layak atau belum gitu. Secara bacaannya, secara ini sudah sesuai belum? Sesuai ya dengan kaidah-kaidah ya, ilmu-ilmu tajwid kan, sesuai dengan apa yang diajarkan guru-guru kami semua. Jadi kalau andekan sudah layak ya bagus ya udah ngajarin aja gitu. Kalau andekan kok kurang dikit-dikitnya, boleh untuk di ini ya istilahnya disimakin lah ya, apa istilahnya, disorokkan kalau bahasa di pesantren disorokkan apa, sorokan, disetorin boleh. Tapi ya tadi idealnya seperti itu. Idealnya yang pertama ya tadi harus memang sudah bagus gitu. Oke, jadi itu ya Vicky Kauli, insya Allah nanti ada tes lebih lanjutnya lagi untuk benar-benar dapat izin atau ijazah ngajar pakai metode kholasot ini. Jadi teman-teman ikuti dulu sesi training for trainer ini sampai 4 atau 5 kali pertemuan. Jadwalnya seperti yang tadi sudah saya jelaskan, hari
Selasa, Kamis, Sabtu, mungkin Ahad lagi kalau misalnya belum selesai dibahas. Nah, setelah itu kita akan agendakan lagi untuk ujian seleksi. Jadi perbaiki makhrajul huruf kawan-kawan, pahami kembali teori-teori tajwid, insya Allah nanti itu diteskan. Nah, bagi yang lulus, insya Allah dapat izin ijazah untuk mengajar pakai metode Khulasoti, kemudian akan dikirimkan juga PDF buku Khulasoti untuk dicetak, atau kalau mau dicetakkan dari kitanya bisa bebas, itu fleksibel nanti, opsional. Oke, kawan-kawan, masih ada yang ingin ditanyakan? Gimana Akhi Fikri Kauli tadi? Yang dari Padang ini. Terjawab? Mas, mau nanya kayak gini, Mas. Iya. Maksud anak tuh gini, kan seseorang tuh sudah dapat jazah, kan? Akan udah ngajar dia. Nanti apakah ada satu kelas, yaitu semua guru-guru itu untuk mengulang lagi untuk supaya mungkin metodenya itu gitu. Tapi kalau sudah dapat ijazah dilepaskan saja, itu nanti kan juga namanya manusia pasti ada blanknya gitu loh kan. Tapi maksudnya nanti apakah ada setelah dapat ijazah ngajar nanti ada 1 kali seminggu belajarnya itu untuk mungkin untuk murojaah metode yang tersebut gitu, atau belajar ilmu tajwid yang lagi gitu. Insya Allah ada. Kalau yang itu nanti ada, insya Allah. Kita akan bikin grup khusus para trainer-trainernya Khulasoti lagi dengan Ustadz Nurholisnya dan kita-kita semua. Jadi yang di sini, yang di grup TFT itu untuk ikut pelatihan sampai 5 kali itu tadi. Nah, setelah ikut pelatihan itu, ada seleksi itu tadi. Kemudian yang lolos seleksi ada grup khususnya lagi untuk murojaah, update-update info terbaru, kayak gitu, ide-ide mungkin untuk perkembangan metode Khulasoti ke depannya. Insya Allah ada. Mungkin Ustadz Nur ada tambahan? Atau yang saya jelaskan tadi sudah mewakili? Ya, sudah mewakili, Pak. Oke, demikian Ahi. Kawan-kawan ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, saya rasa sudah cukup. Jadi demikianlah sesi pertama dari training for calon trainer Khulasoti. Insya Allah kita ketemu lagi pada Selasa malam pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari kita sama-sama akhiri majelis kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.